Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan limpahan rahmat dan nikmat. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan amal baik, amal ibadah yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab sabar, masuk hadis yang ke-21 riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ke-21. Hadis ini cukup panjang, saya tidak baca hadisnya karena cukup panjang, tetapi saya sampaikan poin-poin penting dari hadis ke-21 di dalam bab sabar riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an ini. Jadi hadis ini, riwayat sahabat Anas bin Malik ini menceritakan tentang sahabat Abu Thalhah. Ya, jadi ada seorang sahabat namanya Abu Thalhah. Abu Thalhah ini suaminya Ummu Sulaim. Jadi hadis ini juga dikenal dengan hadis Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim. Diceritakan di dalam hadis ini, sahabat Abi Thalhah itu punya seorang anak laki-laki, anak yang masih kecil. Lalu anak laki-lakinya ini suatu hari itu sakit keras, ya, suatu hari sakit keras. Yashtaki, dan dia merintih kesakitan karena sakit kerasnya itu. Kemudian oleh Abu Thalhah, karena dia tetap harus bekerja, dia harus keluar rumah, maka saat Abu Thalhah ini keluar rumah meninggalkan anaknya yang sedang sakit parah itu, kemudian anak itu meninggal, ya, anaknya itu meninggal. Fakubidasobi. Nah, ketika Abu Thalhah ini pulang dari bepergiannya, ia kemudian bertanya kepada istrinya yang bernama Ummu Sulaim, bagaimana keadaan anakku? Ummu Sulaim menjawab, huwa askanu makana. Anak kita, anakmu itu keadaannya sekarang lebih tenang daripada sebelumnya. Ya, jadi dia mengatakan keadaan anaknya lebih tenang daripada sebelumnya. Ya, mati itu kan tenang. Tapi tidak paham Abu Thalhah ini, kalau lebih tenang itu dikira keadaannya sudah lebih baik. Lalu kemudian Ummu Sulaim ini karena sebagai seorang istri yang baik, istri yang salihah, ia menyediakan makan malam untuk suaminya, untuk Abu Thalhah ini. Kemudian ia mendampinginya makan, ya, mendampinginya makan. Setelah Abu Thalhah ini makan selesai, perutnya kenyang, lalu Ummu Sulaim ini menawarkan dirinya untuk disetubui, untuk dicampuri. Ya, jadi berarti sebelumnya dia sudah dandan juga. Saat mendampingi makan malam itu sudah dandan, dia sudah siap, pokoknya nanti suami saya selesai makan, perutnya kenyang,
saya akan menawarkan diri saya untuk disetubui, dicampuri. Nah, kemudian setelah dicampuri, puas, suaminya itu puas, makannya puas, pelayanan istrinya juga puas, baru Ummu Sulaim memberitahu bahwa anaknya itu sudah meninggal dunia. Yuk kaget Abu Thalha ini, kok sempat-sempatnya anaknya mati itu, istrinya itu masih menawarkan diri ngajak dia untuk berhubungan suami istri. Nah, karena peristiwa ini Abu Thalha itu pagi-pagi, ya ini tidak diceritakan apakah dikuburkan dulu atau bagaimana, tidak diceritakan. Tapi pagi hari itu setelah malamnya hubungan suami istri, malamnya anaknya mati itu, Abu Thalha kemudian mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan peristiwa yang beliau hadapi. Ya diceritakan, istrinya ngajak makan malam, menawarkan dirinya, baru ngasih tahu kalau anaknya meninggal dunia. Rasulullah bertanya begini, a'arastum al-laila, apakah tadi malam kamu mantenan? Gitu kata Rasulullah. Jadi mantenan itu maksudnya, apakah tadi malam kamu melakukan seperti yang dilakukan oleh pengantin baru, yaitu hubungan suami istri. Jadi Rasulullah tanyanya kan tidak vulgar. Nah, apakah kamu tadi malam mantenan? Lalu Abu Thalha menjawab, "Na'am, iya wahai Rasulullah, saya tadi malam mantenan." Artinya dia menikmati layanan hubungan suami istri itu. Bagaimana respon Rasulullah? Kemudian qala Allahumma barik lahuma. Rasulullah mengatakan, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Semoga hubungan suami istri kalian tadi malam itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hamil, Ummu Sulaim itu hamil. Setelah itu peristiwa ini Ummu Sulaim hamil, ya. Kemudian begitu anaknya lahir, ia minta kepada sahabat Abu Thalha, suaminya Ummu Sulaim, minta kepada sahabat Anas bin Malik, perawi hadis ini, untuk membawa bayinya yang baru dilahirkan dari Ummu Sulaim ini supaya dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong bawa anak ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian disertakan beberapa butir kurma. Tujuannya beberapa butir kurma ini supaya ditahnik. Nah, ini namanya tahnik. Tahnik itu makanan itu dimamah, dikunyah, kemudian kalau sudah lembut baru disuapkan. Itu namanya tahnik. Ya, ini termasuk sunnah, mentahnik bayi, anak yang masih kecil. Nah, setelah sampai di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah juga tanya, kamu bawa sesuatu? Lalu Anas menjawab, na'am tamarotun. Iya wahai Rasulullah, saya membawa beberapa butir kurma. Karena disangoni kurma tadi oleh Abu Thalha supaya ditahnik oleh Rasulullah. Maka oleh Rasulullah diminta, kemudian dimasukkan ke dalam mulut Rasulullah, dikunyah, dimamah sampai lembut. Ketika sudah lembut, kemudian oleh Rasulullah SAW diberikan lagi, ya, supaya ini disuapkan, ya, kepada bayinya itu tadi. Dan kemudian Rasulullah memberi nama langsung anak itu, bayi itu, dengan nama Abdullah. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, dan ada redaksi hadis yang seperti ini. Lalu diceritakan di dalam riwayatnya Imam Al-Bukhari, anaknya Abdullah ini, keturunannya Abdullah yang ditahnik oleh Rasulullah ini, keturunannya itu 9 orang hafal Quran semua. Ini makanya barokah. Sunnah barokah mentahnik anak diberikan kepada orang yang kita anggap mulia. Kita anggap orang itu yang ahli ibadah, ahli ilmu, ya, minta supaya ditahnik. Makanya jenengan kalau misalnya tahu Habib Lutfi bin Yahya itu misalnya ada anak kecil masih digendong itu, ya, kemudian dibawakan butir kurma supaya dikunyah, dimamah, kemudian kalau sudah lembut itu dimasukkan ke dalam mulut anak itu supaya
mendapatkan doa, ya, mendapatkan doa dan keberkahan dari orang yang dianggap mulia. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunannya Abdullah 9 orang anaknya itu hafal Quran semua. Alhamdulillah. Kalau saya yang mentaknik itu mungkin gak hanya hafal Quran, hafal hadis Riyadhus Shalihin. Enggak ya, dosa saya ini banyak. Jadi mungkin gak mandi dungane itu ya. Jadi kepada orang-orang alim, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang zuhud seperti Rasulullah itu diharapkan keberkahannya. Hadis ini para jamaah memberikan pesan utama kepada kita tentang kesabaran. Loh, kalau soal kesabaran itu yang paling sedih dengan kematian anak itu mestinya bukan suami, tapi istri. Tapi kok bisa istrinya sesabar itu? Ya monggo aja lah. Nah, kira-kira istri kita ini sesabar Ummu Sulaim ini apa tidak? Kadang malam Jumatnya ini gak menawarkan diri ya, gimana? Ini menawarkan diri. Ummu Sulaim ini sabar banget. Biasanya ini tidak ada cerita di dalam hadis lain kecuali hadis ini. Ceritanya Ummu Sulaim ini, anaknya meninggal, tapi dia melayani suaminya, mengajak suaminya untuk hubungan suami istri. Maka berdasarkan hadis ini, nek anake mati, terus wong tuane itu hubungan suami istri boleh. Cuman kan tidak ada begitu itu. Sibuk ngurus kematian anak itu. Tapi berdasarkan hadis ini boleh. Boleh jadi anaknya yang mati itu dia ikhlas, dia sabar, lalu oleh Allah diganti dengan anak yang baru ini. Dan ini seperti yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik lahuma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Di dalam redaksi yang lain itu disebutkan Rasulullah mengatakan barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Ya, jadi kesabaran ini ternyata oleh Allah diganti kematian seorang anak diganti dengan kelahiran anak yang lain ini kemudian melahirkan 9 orang anak yang semuanya hafal Al-Quran. Ya, maka kita mendapatkan petunjuk dari hadis ini bahwa pasti dari setiap musibah yang kita alami itu ada hikmah besar yang kita tidak tahu apa hikmah besar itu. Tapi kalau kita sabar dalam arti kita tetap melaksanakan perintah Allah, tetap berusaha meninggalkan larangan Allah, insya Allah akan diganti dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih besar, lebih barokah. Amin Allahumma amin. Nah ini nyambung dengan ini para jamaah, ya ini termasuk kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena ini kita sudah masuk bulan besar ya, bulan Dzulhijjah. Nabi Ibrahim itu orang yang sangat sabar. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ada 5 orang Nabi dan Rasul yang mendapatkan sebutan Ulul Azmi. Ulul Azmi itu adalah Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul lainnya. Nabi Yunus tidak termasuk. Nabi Yunus itu tidak termasuk Ulul Azmi. Karena Nabi Yunus itu pernah ngambek, pernah porek itu ketika dakwah yang diajak tidak ada yang mau beriman, porek kan, ngambek itu. Tidak termasuk Ulul Azmi itu. Yang termasuk Ulul Azmi 5 orang, salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kurang sabar bagaimana? Kesabarannya sampai diuji mentok oleh Allah, diperintah, disuruh menyembelih putra satu-satunya. Dan itu dijalani oleh Nabi Ibrahim. Ismail yang menjadi objek penyembelihan itu tidak kalah sabarnya dengan ayahnya. Ayah sama anaknya sama-sama sabar. Kata Nabi Ismail saat Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa dirinya diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail melalui mimpi. Lalu saat Nabi Ibrahim bertanya kepada Ismail, anaknya sebagai objek penyembelihan, fangdur nada taro. Itu seperti yang ada di dalam Al-Quran surat As-Saffat itu. Jawaban Ismail mencerminkan kesabaran yang luar biasa. Ismail dengan tegas, dengan santun dan sabar, ia menjawab mengatakan kepada ayahnya, qala ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku,
Kerjakanlah, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Bukan minas solihin, bukan. Minas sabirin. Termasuk orang-orang yang sabar. Nah, kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail ini kemudian oleh Allah diganjar dengan ganjaran yang sangat besar. Karena dari keturunan Ismail ini kemudian Allah menurunkan Nabi dan Rasul dari kalangan bangsa Arab. Termasuk junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Ibrahim dan Ismail, tidak ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya sebut tadi bahwa selalu ada hikmah besar di balik musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita apabila kita tetap bersabar, dalam arti tetap melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya para jamaah, hadis nomor 22. Ini hadisnya pendek, saya baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ah innama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah disebut orang yang kuat itu karena kuat pukulannya. Jadi orang yang kuat itu bukanlah orang yang keras pukulannya. Sesungguhnya yang disebut orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya ketika ia marah. Nah, ini sabar untuk tidak marah. Makanya kalau ada orang marah itu kan lalu orang mengatakan sabar pak, nah, kan begitu kan. Nah, sabar itu artinya jangan sampai marahnya diterus-teruskan, jangan sampai marahnya dilampiaskan, ya. Karena menahan diri dari marah itu termasuk tanda bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca Al-Qur'an surat Ali Imran para jamaah tentang tanda-tanda orang yang bertakwa, ayat 134 ya kalau saya tidak salah, di antara tanda orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan marahnya, ya, mampu menahan marahnya. Apakah tidak boleh marah itu? Hadis yang terdahulu sudah memberikan petunjuk kepada kita, marah itu boleh, bahkan wajib, harus kalau agama Allah itu direndahkan. Kalau keadilan itu tidak ditegakkan, itu boleh marah. Tapi kalau urusan pribadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan pembalasan. Meskipun secara fikih boleh. Orang dipukul satu kali, lalu ia membalas pukulan itu satu kali, itu boleh secara fikih. Tapi Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa berlapang dada dan memaafkan itu lebih baik daripada melakukan pembalasan. Berarti ada aspek tasawuf di situ di atas dari aspek hukum, di atas fikih. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kelapangan hati dan dengan pemberian maaf yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim yang asalnya kafir, akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Berarti Allah memberikan ganjaran yang besar kepada orang yang bisa menahan marahnya. Jadi marah ini sesuatu yang manusiawi, tetapi harus ditempatkan pada tempatnya. Ya, nyuwun sewu. Kalau istri kita digoncengi tonggo bagaimana? Marah apa tidak? Wis barno Pak, golek maneh. Lo gak boleh begitu. Ya. Kalau istri kita digonceng tonggo, kita ndak marah, itu kata Rasulullah, itu yang disebut dengan dayus. Dayus itu ndak bisa masuk surga. Dayus itu orang yang ndak punya rasa cemburu ketika suami atau istrinya itu diperlakukan tidak senonoh oleh orang lain, termasuk diselingkuhi oleh orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Itu harus marah, harus cemburu. Meskipun nyuwun sewu juga tidak bisa
dibenarkan main hakim sendiri dengan cara membunuh orang yang melakukan perselingkuhan itu. Artinya proses hukumnya tetap harus ditegakkan sebagai wujud bahwa kita ini marah, tapi marah kita itu bisa menempatkan pada tempat yang seharusnya. Ya, jadi marah itu boleh, tetapi kalau nyuwun sewu dijak guyon menae wis gak perlu marah lah. Wong dijak guyon, apalagi kalau kemudian orang yang dianggap guyonannya itu menyinggung perasaan sudah minta maaf, itu dimaafkan ya. Tapi kalau sudah urusan agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah takut meskipun sendirian, meskipun yang lain banyak, gampangannya mau ngeroyok Rasulullah, tapi kalau sudah urusan agama, Rasulullah tidak pernah takut kepada, artinya yang prinsip itu betul-betul dipegang teguh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis nomor 33. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Sulaiman bin Surat. Wa an Sulaiman bin Suratin radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Sulaiman bin Surat radhiyallahu an, ia berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari saya pernah jagongan. Nah, jadi jalisan itu duduk bersama. Cangkruan gitu kalau bahasa Surabaya. Jadi Kanjeng Nabi itu ya serawungan loh Bapak Ibu. Nyuwun sewu, jangan dibayangkan Kanjeng Nabi ku nang omahe gak tahu metu, itu bukan. Kanjeng Nabi itu bukan orang yang introvert ya, tapi beliau orang yang interaksi sosialnya baik. Yang penting ada manfaatnya. Ini Rasulullah juga jagongan ini dengan sahabat. Cuman tidak disebutkan di sini di warkop mana, itu tidak disebutkan. Ya gak pantas rek mosok Kanjeng Nabi cangkruan nang warkop itu. Ya, ini Kanjeng Nabi ya jagongan gitulah. Artinya beliau pasti jagongannya itu bermanfaat. Jadi beliau berkumpulnya, interaksinya itu bermanfaat. Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari saya duduk bersama Rasulullah, jagongan bersama Rasulullah. Warajulani yastabbani, dan ada dua orang laki-laki yang saling mencaci maki, yang sedang berselisih, saling mencaci maki, saling menjelek-jelekan. Wa ahaduma qad ihmarra wajhu wan tafakhat audajuhu. Ya, itu bukan audajahu tapi audajuhu. Sedangkan salah satu dari dua orang laki-laki yang saling mencaci maki, yang bertengkar ini, salah satunya itu wajahnya itu sudah merah padam. Urat lehernya ini keluar semua. Artinya ia teriak-teriak, wajahnya ini merah padam, merah padam saking murkanya, saking marahnya. Nah, Rasulullah lalu mengatakan begini. Ya, ini bukan di depan laki-laki yang sedang marah itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan begini, "Inni la a'lamu kalimatan lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Rasulullah mengatakan, sungguh saya mengetahui satu kalimat, sebuah doa yang apabila ia mau mengucapkan satu kalimat ini, doa ini, pasti akan hilang apa yang dirasakannya. Maksudnya akan bisa menghilangkan marahnya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dzahaba anhu ma yajid. Kata Rasulullah, seandainya ia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang sedang marah itu, maka marahnya pasti akan hilang. Faqalu lahu. Maka para sahabat setelah mendengar Rasulullah mengatakan seperti ini di dalam jagongan itu, di dalam cangkruan itu, para sahabat kemudian mengatakan kepada orang yang berselisih tadi, yang bertengkar tadi, dua orang laki-laki tadi, para sahabat mengatakan begini, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwad billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Nabi telah mengatakan, berlindunglah kalian kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, atau bacalah kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini para jamaah, karena sabar itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah, ajaran agama, maka kalau ada orang yang bertengkar ya, untuk
meredakan rasa marah, itu ada doa yang bisa kita ucapkan berdasarkan hadis ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir. Coba jenengan baca ini ketika jenengan marah. Kalau jenengan marah itu baca a'udzubillahi minasyaitonir. Insyaallah marah kita akan reda. Apa meneh lek mari a'udzubillahi minasyaitonir rajim terus dilanjutkan qul huwallahu ahad, dilanjutkan qul a'udzu birabbil falaq, dilanjutkan qul a'udzu birabbin nas, dilanjutkan maca Yasin. Insyaallah gak sida marah, sida yasinan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi artinya Al-Qur'an ini betul-betul mengobati hati yang sakit, mengobati hati yang luka, meredakan marah. Sehingga kalau ada orang marah, kita juga dianjurkan untuk menasihati, sudah, sabar ya. Ya, biasanya kalau kita mengingatkan kan istighfar gitu kan ya. Istighfar. Kalau tidak istighfar, cara Jawane itu biasanya kita sering mengatakan sabar, nyebut. Nah, itu. Biasanya nyebut. Nyebut itu maksudnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nyebut kok lalu yo but, bukan itu maksudnya. Nyebut itu maksudnya udzkurillah, ingat Allah. Ingat Allah itu kalau diverbalkan secara lisan, maka bentuk kalimatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi kalau ada orang bertengkar, nasihati mereka, lalu minta kepada orang yang bertengkar itu untuk mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini berdasarkan hadis ini para jamaah. Nah, lalu begini ya, di bab sabar ini tapi tidak ada. Di bab sabar ini tidak ada. Tapi ada kebiasaan orang Arab yang unik. Yang ketika bertengkar itu, dia bisa selesai, tapi tidak dengan kalimat ini. Ya, ini kalau jenengan praktekkan, ada orang Arab bertengkar, kemudian jenengan, Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkin wong Arabe tambah marah. Jangan-jangan kamu sendiri juga setan, jadi kamu sendiri juga jadi gak terima. Tapi ada kebiasaan unik orang Arab yang di bab sabar ini tidak disebutkan hadisnya aja. Apa? Orang Arab itu punya kebiasaan kalau mereka bertengkar, berselisih tentang sesuatu, lalu jenengan datangi, kemudian jenengan katakan shallu 'alan Nabi Muhammad. Selesai Pak pertengkaran itu. Tidak percaya jenengan coba. Jenengan yang pernah haji, pernah umroh, itu ternyata bukan hanya di Arab. Di Mesir itu kan Republik Arab Mesir. Saya tidak pernah tinggal di sana, cuman pernah 1 bulan pernah di provinsi Ismailia, di Canal Suez University yang dekat dengan terusan Suez itu. Itu kalau ada mobil nyuwun sewu, nobrok notol lah kalau di kita itu. Lalu mereka sama-sama turun dari mobil. Ngomongnya itu Pak, wis pokoknya kate wong pukul-pukulan temenan gitu. Sama-sama kerasnya ngomongnya. Dan orang Arab itu nyuwun sewu para jamaah, jangan kaget. Itu tipikal orang Arab. Kalau ngomong itu mesti nadanya tinggi. Kayak di kita ini kalau orang Madura itu khas, ngomongnya nadanya tinggi. Ya, tapi tidak mesti tukaran. Tapi orang Arab itu tukaran nggak tukaran, nadanya tinggi. Apalagi kalau sedang tukaran, tambah tinggi. Wah, itu kalau sudah rawame. Bahkan kalau sampai mau mukul, lalu ada orang yang datang, misahnya itu gampang. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Buyar Pak, salaman, mari. Wis gak apa-apa menteri pesok, sing penting wonge gak pesok gitu. Kalau di kita urusannya dawa Pak, berat titik ini dawa wis. Padahal ana asuransi nih mobil itu, tapi dawa. Disolawati ndek kene tambah murang-muring Pak. Ya di sini ada orang bertengkar, jenengan solawati, tambah murang-muring, gak tambah mari, karena ndak punya kebiasaan itu. Jenengan sampai sekarang ini di Mekah, di Medina, kalau ada mobil totolan, lalu semua sama-sama keluar, yang ditotol dan yang notol itu, kemudian dia merasa bahwa tidak terjadi apa-apa, yang penting selamat orangnya. Lalu shallu 'alan Nabi Muhammad, ma'assalamah, sudah selesai Pak. Tidak diperpanjang urusan itu. Nah, ini tidak ada di dalam hadis ini. Jadi mendamaikan orang itu ternyata bisa dengan sholawat.
Loh, berarti kalau begitu mendamaikan orang itu ya bisa dengan ta'awud, bisa dengan sholawat. Paling tidak dari kebiasaan di masyarakat. Kalau di kita itu yang khas sholawat itu untuk membubarkan orang kenduren. Itu kan dalile Yohan. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita di mana saja, di majelis apapun, upayakan tetap bersolawat kepada aku. Gitu loh. Makanya tidak ada larangan. Jangan lalu solawat habis kenduren itu bid'ah. Loh, mau solawat itu ibadah kok disebut bid'ah dari mana? Solawat itu kan kita memang diajarkan oleh Rasulullah. Dan solawat itu termasuk zikir yang mutlak sifatnya. Dilakukan kapan saja bisa. Orang dalam keadaan punya wudu baca solawat boleh. Dalam keadaan hadas baca solawat boleh. Dalam keadaan sendirian baca solawat boleh. Bersama-sama baca solawat boleh. Solawat tidak keras-keras boleh. Solawat dikeraskan bareng-bareng boleh. Tidak ada larangan. Karena solawat itu termasuk zikir mutlak. Dan satu bacaan solawat itu pahalanya 10 pahala. Dosanya diampuni 10, kemudian derajatnya diangkat 10 derajat. Amal yang mesti diterima oleh Allah itu sholawat, Pak. Nek sedekah durung mesti. Kalau dia tidak ikhlas, gak diterima oleh Allah. Tapi nek sholawat, ikhlas gak ikhlas, Pak, diterima. Ini kelebihannya sholawat. Ya, makanya orang Arab begitu. Nah, kita punya kebiasaan kalau orang bertengkar didamaikan pakai sholawat, gak mari-mari. Kalau di kita ini damaikan orang tukaran, Pak, kayak duwe abang-abang. Mesti mari tukarannya. Ya, bikin kebiasaan yang baik lah artinya. Ya, kalau di kita kebiasaan baiknya yaitu buyarkan orang kenduren itu. Makanya ada guyonan begini. Paling gampang buyarno wong NU katanya gitu. Wong NU dibuyarno mbek sholawat buyar wis. Gatik perpu macam-macam wis. Jadi paling gampang. Orang begitu banyak, sampun sedaya, sampun. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai, Pak. Nek durung disolawati, gawani mulai, Pak. Loh, saya juga heran. Ngenteni solawat. Nah, jadi monggo itu kebiasaan-kebiasaan baik itu bagian dari zikir kepada Allah. Ya, jadi berdasarkan hadis ini untuk meredakan marah bisa dengan doa, bisa dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di hadis yang lain, ini kita nanti mendapatkan petunjuk, tapi di bab sabar ini tidak disebutkan ya, tapi di bab lain nanti disebutkan kalau orang itu marah dianjurkan saat dia marah sambil berdiri, suruh marahnya sambil duduk. Jadi kalau dia orang kalau marah sambil berdiri itu paling enak, Pak. Sembarang iso pecah kabeh. Ya, TV pecah kabeh, komputer pecah kabeh kalau dia marahnya sambil berdiri. Supaya gak merusak marahnya, suruh duduk. Bapak masih mau marah, silahkan duduk, Pak. Silahkan dilanjutkan marahnya. Insya Allah rada leren, Pak. Karena otot kita menjadi tidak tegang. Karena dipakai duduk itu ada bagian saraf otot kita itu yang tidak lagi menegang. Dia kendor. Kalau duduk itu dia masih marah, Bapak masih marah, Pak? Iya. Silahkan Pak marah, tapi sambil tiduran. Nah gitu, Pak. Kan nek turu sik murang-muring kebacut aja nih wong iki, Pak. Oh, ini suruh tidur kalau masih marah. Kalau masih marah saja bagaimana? Suruh wudu, Pak. Suruh wudu karena marah itu dari setan. Makanya kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonir. Jadi kalau ada orang marah, suruh wudu. Sampai tak delok kait mau kok murang-muring ae. Nang jeding wudu dhisik. Mari wudu kok sik marah saja. Lho sik murang-muring ae sampean. Nang jeding maneh? Kongkon adus, Pak. Kongkon kum-kum, Pak. Jadi setan itu kan tercipta dari api. Dari bangsa jin, terbuat dari api. Api itu panas. Untuk meredakan panas itu, untuk memadamkan api itu hanya dengan air. Nah, itu petunjuk dari Rasulullah seperti itu. Dan nyuwun sewu, Pak, orang marah itu kalau dituruti marahnya menjadi tidak baik. Termasuk dari sisi kesehatan dan dari sisi psikologi.
Ya, jadi kalau itu dilampiaskan, jangan-jangan nanti malah kena stroke dia. Jadi kalau pas kena stroke lambene iso penceng, lalu langsung mati separuh. Naudzubillah ini. Makanya saya jenengan kalau dimarahi orang itu jangan dibales marah. Orang marah itu Pak, nyuwun sewu, ada limit waktunya, ada batasannya. Tidak mungkin orang itu kuat marah lebih dari 1 jam. Jenengan titeni omongan saya. Tidak ada orang marah lebih dari 1 jam. Makanya jenengan kalau dimarahi, termasuk dimarahi istri, diem aja Pak. Paling suwe 1 jam. Engko lak pegel-pegel dhewe. Nanti kalau dia sudah tidak ngomong, bilang aja begini, sudah ya, sudah gitu aja. Oh tambah muarang-muring Pak tambahan Pak. Ya, muarang-muring kita tambah nemen. Ya, jadi artinya manusia ini punya keterbatasan secara fisik dan psikis. Marah itu tidak akan lebih dari 1 jam. Kalau ada orang marah kok lebih dari 1 jam, itu wong kuat Pak, jantungnya kuat. Karena umumnya orang itu tidak kuat marah sampai selama itu. Maka kita diajarkan untuk selalu sabar, termasuk sabar saat kita bisa melampiaskan marah, tapi kita tetap sabar. Dan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita lanjutkan hadis nomor 24, hadis keempat ya dari hadis ini tadi. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qadama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyum fidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mampu menahan marahnya padahal ia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluknya, dan Allah akan menyuruh orang yang bisa mengendalikan marahnya itu untuk memilih bidadari mana saja sekehendak hatinya. Amin Allahumma amin. Jadi ternyata bidadari yo seneng ambek wong sabar, Pak. Gitu loh. Orang yang sabar itu nanti diganjar oleh Allah. Ini hadisnya oleh Imam At-Tirmidzi disebut sebagai hadis hasan. Ya, hadis hasan itu bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil bahwa ini akan benar-benar terjadi nanti pada hari kiamat. Allah akan mengumumkan kepada seluruh makhluk, ini loh ada orang yang sabar. Dia bisa mengendalikan marahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan marahnya. Lalu Allah akan menyuruh kepada laki-laki ini, sudah pilihan bidadari itu sak karepmu. Bidadari itu gak bisa dibayangkan Pak kecantikannya. Tidak seperti kecantikan perempuan di dunia. Wong bidadari itu kalau minum Pak, banyu melebu di tenggorokan itu ketok Pak. Banyune itu loh ketok. Gak perlu dibayang nih lah bidadari itu. Terus gak perlu dibayang no melebu swarga ya. Ya durung karuan ya. Makanya teman-teman yang rokokan itu kan juga gitu kan. Kadang tenger-tenger, apa sih kok rokokan kok asik ambek tenger-tenger itu. Aku lho Pak bayang nih, umpamane meni mlebu swarga iku iso rokokan apa ndak? Masyaallah. Wong durung mesti mlebu mbayangno mlebu swarga ambek rokokan. Dhek mbayangno ana rokoke ana kopine wisan gitu lho Pak. Kan asik itu ya. Nah, ya kata Ustaz Abdul Somad, semua keinginan di surga itu terpenuhi. Termasuk yang kerentek di hati itu terpenuhi semua. Kepingin rokok apa saja yang dia inginkan ada. Cuman apinya ndak ada. Nek kepingin dolek api, dolek geni, dolek korean, kudu mlebu neraka dhisik. Nah, kudu gelem nek mlebu. Karena ya, tadi gak perlu mikir mlebu swarga lah. Yang penting kita ini sabar ngelakoni perintah Gusti Allah, sabar meninggalkan larangan Allah ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 25. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini.
qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Hadis ini hadis sahih. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini wahai Rasulullah, tolong beri wasiat kepadaku." Maksudnya wasiat di sini adalah nasihat. Ya. Tolong berikan nasihat kepadaku. Tolong berikan wasiat kepadaku. Lalu Rasulullah memberikan wasiat itu, nasihat itu singkat. Ini hebatnya Rasulullah. Qala la taghdab. Rasulullah mengatakan la taghdab, hanya dua kata, la dan taghdab. La taghdab, jangan suka marah-marah. Enggak puas laki-laki ini, mosok rek nang Kanjeng Nabi dikei nasihat kok aja murang-muring, kan gampang lek ngono tok ae. Lalu dia enggak puas, tanya lagi, Kanjeng Nabi, "Ausini." Ini di riwayat yang lain disebutkan sampai dia mengulang 3 kali. Kalau di sini disebutkan kan dia mengulang beberapa kali. Tapi di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa laki-laki ini mengulang sampai 3 kali. Kanjeng Nabi, tolong beri nasihat. Kanjeng Nabi jawabannya tetap la taghdab, jangan suka marah-marah. Dia mengulang lagi sampai ketiga kalinya. Kanjeng Nabi jawabannya tetap tidak berubah, la taghdab, jangan suka marah-marah. Nah ini para jamaah hebatnya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu sepertinya tahu karakter orang yang bertanya. Makanya jenengan kalau pernah mendengar hadis ketika Rasulullah pernah ditanya, ayyul islami khair. Ajaran Islam apa yang paling baik? Atau ayyul islami afdol. Ajaran Islam apa yang paling utama? Itu jawaban Kanjeng Nabi kan beda-beda. Ada yang jawaban Kanjeng Nabi itu as-sholatu ala waktiha. Ajaran Islam yang paling utama itu adalah sholat tepat pada waktunya. Tapi di dalam jawaban yang lain Rasulullah ketika ditanya ajaran Islam apa yang paling utama, Rasulullah menjawab qala birrul walidain, berbakti kepada kedua. Jangan lalu kita menyimpulkan Kanjeng Nabi iki berarti wong mincela-minceli. Ditakoni pertanyaane padha kok jawabane beda. Ini tandanya orang cerdas itu begitu, Pak. Orang cerdas itu satu pertanyaan bisa dijawab sampai 100 jawaban. Jadi kan bisa baca misalnya di dalam kitab Uskuriyah. Itu Sayyidina Ali itu kan oleh Rasulullah dikatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini gudangnya ilmu. Ali itu pintu gerbangnya. Orang-orang Yahudi kan tidak percaya itu. Mosok si Ali itu pintere kaya ngono. Akhirnya mereka nguji kepandaiannya Ali. Satu pertanyaannya cuma satu. Lebih mulia mana ilmu dan harta benda? Hanya itu pertanyaannya. Tahu jawaban Ali itu munculnya banyak banget. Satu orang bertanya, Yahudi ini bertanya, lebih mulia ilmu. Kenapa kok lebih mulia ilmu daripada harta benda? Dia ingin tahu reasoningnya, alasannya. Karena ilmu itu bisa menjagamu. Sedangkan harta benda itu kamu yang harus menjaganya. Oh benar. Lalu ditanya lagi orang yang, karena memang niatnya ngetes. Yahudi yang tanya itu bertanya, lebih mulia mana ilmu atau harta benda? Lebih mulia ilmu. Jawaban Ali tetap konsisten. Apa alasannya? Karena ilmu itu semakin diberikan kepada orang lain, maka orang yang memberikan ilmu itu ilmunya semakin bertambah banyak. Tapi kalau harta benda diberikan kepada orang lain, harta benda itu habis. Oh benar. Itu tandanya orang pintar itu begitu ya. Termasuk Kanjeng Nabi ini. Kanjeng Nabi kan punya sifat wajib namanya fatona. Nek orang bodoh, Pak, itu pertanyaan 100 dijawab 1. Tidak bisa. Nah itu tuh. Itu orang bodoh. Nek orang pintar pertanyaan 1 jawabannya bisa sampai. Lah Kanjeng Nabi itu pertanyaannya 1 tapi kok dijawab macam-macam. Karena Kanjeng Nabi melihat siapa yang bertanya. Termasuk hadis ini. Kenapa kok Kanjeng Nabi itu ditanya lagi jawabannya tetap la taghdab. Ternyata Kanjeng Nabi tahu karakter orang yang bertanya. Dan ini dirasakan oleh yang bertanya ini. Kalau saya tidak salah ini namanya sahabat Amr ibnul As atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat dia pulang, dia ngeremehkan ini nasihatnya Kanjeng Nabi. Mosok ado-ado dikai nasihat mek titik tok. Ternyata ketika dia pulang ketemu istrinya,
Memang ini orangnya gampang marah, Pak. Temperamen. Oh, ternyata benar. Ternyata tidak boleh marah. Itu ternyata berat banget. Itu berarti Rasulullah kan paham karakter orang yang bertanya. Iki gak usah dikai kongkon salat sunah sing akeh wonge sregep salat kok. Gak usah dikongkon sedekah. Wonge sudah sregep sedekah. Tapi orang ini temperamen. Maka Rasulullah memberikan nasihat la taghdab. Jangan suka marah. Makanya kalau kita ziarah kepada kiai, kok kiai itu nyuwun sewu, nasihatnya ndak banyak. Apalagi kiai-kiai yang ulama-ulama, habaib-habaib yang termasuk waliullah, ngomongnya biasanya ndak banyak. Ya, itu berarti secara tidak langsung itu sebenarnya juga karakter kita mungkin terbaca oleh beliau sehingga kita diberi amalan ini, ini kira-kira seperti itu. Saya kira demikian para jamaah. Ini sudah isya nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah dapat 6 hadis ya tadi. 5 sampai 6 hadis tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum